siang nggak akan terlalu ini ya namanya apa sih? Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi bersama podcast di Flaus Daily. Hari ini aku mau ngundang narasumber yang lumayan seru banget nih. Salah satu owner bakso yang enak banget di Bandung, yaitu namanya Iban Suraban. Kita tepuk tangan dulu buat Iban Suraban. Selamat siang. Selamat siang Bapak Iban. Iya, selamat siang. Flaus Daily, teman-teman semuanya. Ya, selamat siang ya teman-teman semuanya. Jadi ini pertama kali ya kita terbitin podcast lagi di YouTube aku. Dan yang pertama itu narasumbernya kebetulan teman saya sendiri ya, teman saya waktu kuliah ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah udah jadi ownernya. Ya, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Bakso mengerikan ya, yang lagi viral banget nih di Bandung. Ya, alhamdulillah. Yang baksonya unik-unik banget dan enak banget ya. Ya, terima kasih. Oke, selamat siang Iban. Bagaimana kabarnya setelah kita lulus dari S1 Ilmu Komunikasi Inaba? Bagaimana kabarnya? Oh ya, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada podcast Daily Flaus Daily. Oh, Flaus Daily ya, yang telah mengundang kami dengan berbagai kesibukan kami ya. Alhamdulillah sekarang kami telah membuka ke cabang 500. Alhamdulillah, ya. Hebat banget ya. Alhamdulillah, tepuk tangan. Alhamdulillah kebetulan. Saya juga ucapin kepada teman-teman semuanya buat Flaus Daily yang telah berpartisipasi dalam setiap perkembangan. Semoga acara ini makin seru lagi. Amin. Makin jaya lagi. Semoga makin bisa viral juga. Semoga dapat mengundang orang-orang yang lebih bertalenta dan juga lebih berkompeten dalam segi apapun ya. Iya, amin. Terima kasih. Amin ya. Alhamdulillah baik. Bagaimana? Flo? Ya, aku juga baik ya kabarnya setelah huru-hara di S1 Ilmu Komunikasi di Inaba ini ya, lumayan kita banyak banget belajar ya Iban pastinya di. Kita lulusnya udah berapa ya? Tahun berapa ya lulus kita ya? Tahun kemarin kebetulan ya. Oh, tahun kemarin. Dan perkembangannya melesat banget ya setelah kita lulus dari podcast ini. Gak nyangka banget kan. Kayak baru kemarin kita tes hafalan teori 10 itu ya. Sekarang udah lulus aja. Lulus aja. Iban juga udah cabang ke 500 ya. Iya, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget udah kebeli rumah di Batu Nunggal. Iya, alhamdulillah ya. Pertama saya tuh nanti aja silakan. Kalian ada pertanyaan. Oke. Saya akan mau cerita ini teman-teman, sorry. Pengen tahu nih Iban gimana sih awalannya kok bisa sih tiba-tiba se-booming itu, se-viral itu dan sampai bisa nerbitin 500 outlet dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun nih Iban. Ini karena lumayan melejit banget ya, lumayan melesat banget untuk step by stepnya tiba-tiba jadi 500 karena baru setahun gitu. Dan alhamdulillahnya ya Iban bisa kayak gitu. Ya alhamdulillah. Jadi pertama-tamanya ya saya ngucapin makasih banyak juga kepada orang tua, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah SWT itu pusat kita ya. Karena kalau tanpa adanya kekuatan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Dan juga support orang tua itu sangat penting teman-teman. Karena tanpa support orang tua kita hanyalah abu yang tidak bermakna gitu ya. Dan juga kebetulan saya awalnya tuh pertamanya mah bukan nggak akan terlalu ini ya namanya apa sih? Ya, adalah pokoknya. Jadi pertamanya tuh saya tidak akan fokus ke usaha bakso sebenarnya, maaf loh. Iya. Kita nggak gini aja gini ya. Podcast kok ke sana. Ya udah baiklah. Ada saling lihat terus kayak. Oke. Sok dah. Maksud. Jadi awalnya mah kayak gini loh. Anjir, benar-benar pengusaha sendiri nih. Awalnya gini, saya teh kan ada UKM nih di kampusnya. Kebetulan saya pas semester 1 itu ada UKM yang namanya tuh futsal. Nah di futsal itu kita bingung kan, maksudnya buat cari dana tambahan dari mana-mana. Kebetulan saya dekat rumahnya di kampus. Kebetulan dekat gitu ya. Dekat rumahnya di kampus. Jadi ada usaha juga kan, orang tua kebetulan usaha bakso kan, yang alhamdulillah sekarang udah jadi besar ini. Iya, sebesar ini ya. Ya alhamdulillah. Tapi masih kecil, masih banyak yang masih besar. Tapi alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah ya. Terus berproses aja gitu ya. Iya, terus berproses. Dia awalnya tuh di situ kebanyakan ya dari teman-teman futsal, dari rekan-rekan futsal kebingungan mau usaha apa, mau kayak gimana ya. Saya kasih
dan juga mereka sangat support banget kan buat saya untuk usaha di sini. Jadi saya bantu support dari saya dijualnya berapa terus ke sini jadi berapa gitu ya. Jadi mereka cari keuntungannya ya lumayan lah gitu dari saya juga. Nah dari situ pertamanya mah terus bertambah alhamdulillah semakin ramai, banyak yang beli di kampus. Sampai orang tua juga kewalahan karena harus buat karyawan dulu. Iya. Dan juga mungkin asal-usulnya tuh dari ada anak kampus yang nge-review juga mungkin. Iya. Jadi booming di sosial media. Iya, alhamdulillah. Datang juga ke Sukahati ya. Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Oh iya, alhamdulillah ya. Ya. Terus apa sih kalau boleh tahu apa sih tantangan yang Iban rasakan gitu setelah yang pada awalnya cuman jualan di rumah dan sekarang bisa bukan ngerakit dong, apa ya, bisa menerbitkan outlet sampai 500 outlet ini, bagaimana sih Iban kalau boleh tahu? Kalau misalkan kayak gitu ya beda-beda ya. Cuman kalau pandangan saya dan pengalaman saya pribadi, kalau untuk tantangannya tuh yang pertama kalau bagi saya ya orang-orang mungkin ya, orang-orang, karena kalau kita jualan pasti orang-orang tuh banyak sekali yang meremehkan, banyak sekali yang kayak nah sih jualan kan pasti kerjaan cuma jualan. Iya, padahal baru mahasiswa baru misalkan atau apa ya. Itu bukan cuma tantangan biasa ya, tapi emang benar-benar harus kuat gitu terhadap tantangan-tantangan yang pertama itu. Ya, benar yang karena diejekin sana sini gitu ya. Betul sekali. Iya, betul sekali ya, Teplo. Mental juga, Teplo. Karena kalau kita punya usaha tapi mental kita kayak mental tahu gitu ya, yang maksudnya cuman mau jualan sekali terus promonya sekali, kalau terus hari keduanya lagi enggak, kan itu salah satunya membuat kita ya gimana mau bisa berdiri gitu. Iya. Jadi kayak kalau misalkan punya mental yang sekarang sepi ya udah besok nggak usah jualan lagi, nah kayak gitu nggak bisa ya kalau misalkan mau jadi pengusaha kan. Iya, benar sekali, betul sekali. Sih sangat ngaruh sekali konsistensi. Kalau kita udah punya mental yang baik, terus kita udah pede, nah konsistensi juga harus dibarengi dengan komunikasi yang baik. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan customer, berkomunikasi dengan klien dan juga sebagainya. Seperti itu sih Teplo yang udah dilaksanakan oleh Bakso Mengerikan. Iya, dan alhamdulillahnya ya sekarang Bakso Mengerikan mau ini ya, dengar-dengar aku mau bikin outlet baru ke 501. Iya, udah ke Jakarta ya sekarang. Iya, udah keluar kota kita. Ya. Allah, terima kasih banyak supportnya teman-teman ya, dan amin. Mungkin cukup sekian ya dari aku, teman-teman dari podcast Flowers Daily. Kita doakan semoga outlet Bakso Mengerikan terus bertambah ya ke benua-benua, bahkan provinsi-provinsi lain ya, biar semua teman-teman juga bisa nyobain Bakso Mengerikan yang sangat variatif dan enak banget. Tepuk tangan untuk Iban. Terima kasih banyak Iban sudah menghadiri podcast Flow Daily. Semoga kedepannya selalu tambah sukses ya. Terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman yang mau beli Bakso Mengerikan sekarang udah ada cabang ke 501, akan launching di bulan Februari. Terima kasih Iban ya, kita sampai ketemu lagi di podcast Flow Daily yang selanjutnya. Bye.